Kang Bokso, batin Sejong yang mulai kehilangan kesadaran. Bokso mengangkat Sejong ke permukaan. Hebat, orang-orang bertepuk tangan dan mengambil foto aksi heroik Bokso. Yongmin juga berhasil selamat dan langsung menghampiri gurunya. Bokso langsung meminta bayaran kepada wanita tadi atas jasanya menyelamatkan orang. "Guru, buka mata ibu. Astaga, bagaimana ini?" isak Yongmin. Bokso yang juga meminta tambahan bayaran merasa terganggu dengan rengekan Yongmin dan menyuruhnya minggir. "Paman, tolong selamatkan guruku," kata Yongmin. Bokso membalikkan wajah orang yang diselamatkannya tadi dan sangat terkejut karena ia mengenal baik wajah itu. Ingatan masa lalu kembali melintas di benak Bokso. Bokso tidak sanggup menerima pertemuan yang sangat mendadak itu. Ia melepaskan Sejong. Bersamaan dengan itu, ambulans datang dan petugas memberikan pertolongan pada Sejong. Sampai petugas membawa Sejong pergi, Bokso masih berdiri terpaku. Bokso ternyata ikut ke rumah sakit dan menunggu dengan cemas. Saat So Yongmin keluar, ia menanyakan apakah Sejong sudah sadar. Yongmin menggeleng. Yongmin berkata, "Ngomong-ngomong, Anda kenal guruku. Kenapa masih di sini?" "Apa? Son Sejong, seorang guru?" kata Bokso. Dan Yongmin menjawab, "Ya." "Kenapa dia mencoba mati?" tanya Bokso lagi. "Sebenarnya aku tidak mencoba mati, tapi semua jadi tak kasat mata setelah aku memposting sesuatu lewat internet," kata Yongmin. Bokso bilang ia tidak menanyakan tentang Yongmin. "Apa? Ah, ibu guru, aku tidak tahu. Katanya kami harus mati bersama. Yang penting terima kasih sudah menyelamatkannya." Perawat datang dan menanyai wali Sejong karena Sejong sudah sadar. Sebelum Yongmin masuk, Kang Bokso bilang terima kasih saja tidak cukup dan memberikan kartu nama biro jasa permintaan miliknya. "Permintaanmu?" baca Yongmin. Tiba-tiba segerombolan orang datang menghampiri mereka. Bokso berusaha menjauhkan dirinya tapi tidak bisa. "Oh Yongmin, apa orang ini yang menyelamatkanmu?" tanya seorang reporter. Yongmin mengiyakan. "Dia yang menyelamatkannya. Anda mempertaruhkan hidup Anda dan menyelamatkan seseorang. Anda pahlawan." "Mohon ucapkan beberapa kata-kata," reporter lainnya. "Aku hanya..." Bokso berbalik dan mempesona semua orang. Seorang reporter menyebutnya sangat tampan. Seorang perawat melarang para reporter melakukan wawancara di sana. Ia mendorong Yongmin dan Bokso masuk ke UGD, padahal sebenarnya Bokso mau pergi. Sejong membuka matanya dan samar-samar melihat Bokso. "Kang Bokso," katanya dalam hati. Tapi saat pandangannya berbalik, Sejong malah melihat Yongmin. Ia bangun, tetapi kepalanya agak sakit. "Ternyata kau Yongmin, rupanya kau," kata Sejong lega karena bukan Kang Bokso yang ada di hadapannya. Aku sangat senang," Yongmin bilang mereka hampir mati. "Terima kasih, aku akan mati tanpa melihat nenekku." Yongmin ingin menjelaskan bahwa bukan dia yang menolong Sejong, tapi si penolong sudah tidak ada di sana. Orang tua Yongmin datang dan langsung memeluk putra kesayangannya itu. Mereka berterima kasih pada Sejong. Sejong keluar dari UGD sambil berusaha menyalakan ponselnya yang saat tenggelam tidak lepas dari genggamannya. Bokso masih belum meninggalkan rumah sakit dan melihat Sejong. Sejong mengeringkan ponselnya di alat pengering tangan di toilet. Ia mengomel karena ia hampir mati karena ponselnya itu. "Masih ada 15 bulan lagi untuk melunasimu," keluh Sejong. Ponselnya menyala. "Wah, nyala. Kim Myung Ho, angkat, tolong angkatlah." Ia menghubungi nomor yang terakhir menghubunginya tadi. "Opa, jika kau mau tekan nomor 1. Kau sedang apa?" "Kau tidak mau?" kata seorang wanita dengan nada menggoda sepertinya itu kotak suara. Sejong kesal. Ia lalu menghubungi nomor lama Myung Ho dan meninggalkan pesan. "Kau tidak tahu diri," umpat Sejong. Bokso terkejut karena mendengar suara Sejong yang sangat keras. "Kau tidak tahu uang apa itu? Itu uang asuransi yang kami dapatkan untuk kecelakaan ayahku. Nenekku sakit tapi tidak pernah ke rumah sakit. Itu harga yang nenekku dapatkan untuk hidup anaknya. Jadi dia tidak bisa menyentuhnya," lanjut Sejong. "Dan aku bodoh sekali memberikannya padamu demi bisa menjadi guru tetap," kata Sejong yang juga mengakui itu memang adalah kesalahannya sendiri. "Tapi tetap saja itu uang yang sangat banyak. Aku hampir bunuh diri di Sungai Han. Sekarang setelah keluar dunia terlihat berbeda." Sejong bilang sekarang ia tidak takut pada apapun.
Kim Min Ho, coba saja sembunyi. Setelah kutemukan kau, aku akan menjambak setiap helai rambutmu. Kim Min Ho, kau lebih baik mati. Bokso memalingkan wajahnya saat tahu Sojong akan keluar dari toilet. Sojong masuk ke suatu ruangan dan merasa aroma yang sangat menggoda. Permisi, aku hampir mati hari ini. Bisa memberiku paha ayam itu sebagai ucapan selamat, pintanya. Pasien anak itu tanpa ragu, tapi kemudian memberikan sepotong paha ayamnya. Terima kasih, kata Sojong, lalu pergi. Ia melihat berita di TV tentang penyelamatan dirinya. Wanita itu adalah aku, katanya pada keluarga pasien. Aku bukan penjahat, kenapa mereka memblur wajahku? Sojong menjatuhkan ayamnya ketika melihat yang menyelamatkannya adalah Bokso. Bokso, dia benar-benar Kang Bokso. Sojong menyadari bahwa Bokso yang dilihatnya saat tenggelam bukanlah khayalan. Bokso duduk sendirian di halte dan mengingat semua unek-unek Sojong yang tadi. Abaikan saja, itu bukan urusanmu, kata Bokso pada dirinya sendiri. Sojong melangkah lunglai, kenangannya masa lalunya melintas. Kepalanya mendadak sakit dan berdengung. Sadarlah, Sojong. Sadarlah Son Sojong, ini bukan waktunya untuk mengenang masa lalu. Aku harus mencari uang itu, ujarnya. On Se-ho terlihat di bandara. Se-ho melihat siaran berita tentang Oh Yong-min yang ditemukan selamat bersama seorang guru, Kang Bokso. Astaga, hehehe. Kang Bokso ternyata masih sangat penasaran, kata Se-ho dengan tawa mengejek. Sementara itu para siswa memuji Sojong karena terjun ke sungai demi menyelamatkan Yongmin. Guru Sojong, seorang mereka. Guru Kim membawa Yongmin kembali ke kelas dan meminta siswa lain bertepuk tangan. Tapi suasana hening sama sekali. Ia lalu menyuruh Yongmin duduk di kursinya. Seorang siswa bilang ia di sekolah di sana karena suka sistem diskriminatif. Dan jika terjadi perubahan sistem pengajaran karena Yongmin, ia akan membuat Yongmin membayarnya. Dasar pecundang, katanya. Yongmin sedih dan ketakutan. Beberapa orang melakukan demonstrasi menuntut agar sekolah ditutup. Media memberitakan bahwa sekolah belum mengambil tindakan apapun. Mereka tidak ada kerjaan, kata seorang wanita bernama Im Se-kyung dengan sinis. Pak Kim yang ada di sana mengatakan demonstrasi itu tidak berpengaruh, Nyonya Kim. Nyonya Im menatapnya dengan galak. Tidak ada waktu bagimu untuk membicarakan orang lain. Pak Kim tidak bicara lagi. Pria lain yang ada di ruang tamu itu mengatakan situasi semakin serius karena petisi telah diserahkan ke Blue House dan jumlah orang berdemo semakin bertambah. Opini publik lebih menakutkan daripada hukum. Apa ini tentang kantor administrasi? Tanya Nyonya Im. Pak Kim lalu menjawab, itu bukan apa-apa. Kenapa surat anonim dikirim ke dinas pendidikan dan itu bukan apa-apa? Tanya Nyonya Im. Siapa itu? Siapa? Teriak Guru Song. Semua guru diam saja. Kalian sungguh ingin sekolah ini ditutup? Kalian harus berpikir sebelum bertindak. Sojong masuk dan Guru Song lalu menyindirnya dengan berkata, ini dia orang lain yang tidak berpikir sebelum bertindak. Guru Song bertanya kenapa Sojong tidak melapor saat Yongmin menghubunginya. Beraninya guru honorer memutuskan sesuatu. Sojong kesal, tapi bisa menguasai dirinya. Mungkin dia mencari pekerjaan honorer yang bisa dipercaya, katanya. Semua guru terkejut mendengarnya melawan. Guru Song bertanya, apakah kepala Sojong terluka kemarin? Guru Park bilang, jika bukan karena Sojong, Yongmin pasti sudah mati. Guru Song bilang, cara penanganannya salah dan akan memastikan siapa yang menulis surat itu. Semua guru merasa sangat lelah di awal hari. Siapa yang mengirim surat kaleng itu? Tanya Guru Kim. Guru Park bilang, itu tidak penting, karena yang penting adalah kebenarannya. Dan juga ada desas-desus di antara para murid yang mengatakan sekolah kita menerima suap untuk memperkerjakan guru tetap, kata Guru Park. Sojong terkejut. Guru Son, maafkan, karena sekolah ini menjadi berat untukmu, bisik Yongjung. Sojong bilang ia baik-baik saja. Guru Jang juga berbisik agar Sojong tidak memasukkan dalam hati apa yang dikatakan Guru Song yang ternyata adalah wakil kepala sekolah. Guru Jang bilang seharusnya Guru Song berterima kasih karena Sojong membuat sekolah tidak membunuh siswanya. Guru Hong setuju dan harusnya Sojong ditawari posisi sebagai guru tetap. Ia menanyakan keadaan Sojong dan Sojong bilang ia baik-baik saja. Guru Hong bersyukur Sojong baik-baik saja. Tapi ternyata ia ada maunya. Berarti kau bisa menyiapkan soal ujian untuk hari ini? Oh iya, kau juga bisa menyiapkan pertanyaan kuis. Kau bebas selama akhir pekan, bukan? Kau bahkan perlu mengecek ujian. Yongjun bilang Sojong kelihatan tidak terlalu sehat. Lalu siapa yang akan melakukannya? Kau mau? Tanya Guru Hong. Yongjun gugup karena ia juga tidak mau melakukannya.
Guru Jang bilang Guru Hong berlebihan karena Sujung hampir saja mati. Ia lalu mendekati Sujung. Guru Sun, aku tahu ini mungkin terdengar terlalu berlebihan. Namun dengan rasa panggilan dan tanggung jawabmu, kau masih akan mengurus organisasi setelah sekolah bukan? Guru Pak memperhatikan sikap Guru Jang. Tentu saja, kau akan mengambil kelas tambahan berbayar dan aku harus mengambil yang tidak berbayar bukan? Sindir Sujung. Guru Kim bilang mereka hanya mengajari Sujung sebagai seniornya. Sujung bilang yang Guru Kim pernah ajarkan padanya hanyalah bagaimana cara membawakan teh. Ia mempersilahkan Guru Kim mengajari juniornya yang lain saja. Guru Son, kapan aku membuatmu melakukan itu? Tanya Guru Kim gugup. Sojung bilang ia harus membuat soal ujian dan berharap mereka menjalani hari yang menyenangkan hari ini. Ia lalu keluar. Astaga, kepalanya memang sakit, kata Guru Hong. Guru Jang menambahkan bahwa cederanya parah. Guru Park tampak prihatin. Sojung sadar kalau sikap tadi membuat hidupnya hancur. Ia takut akan dipecat sebelum bisa menemukan Myung Ho. Sementara itu, Minji dan Gyung Hon tampak rapi dan bahagia, sedangkan Bokso melongo saja. Mereka menghadiri acara penghargaan sebagai warga pemberani untuk Bokso karena penyelamatan yang ia lakukan. Saat berfoto, polisi yang bertugas memotret meminta Minji dan Gyung Hon melangkah lebih di luar foto. Mereka menurut. Tetapi begitu dijepret, mereka berdua langsung in frame. Nyonya Im melihat berita tentang orang yang menyelamatkan nyawa siswa guru honorer di sekolahnya. Ia merasa tidak asing dengan wajah Bokso. Dia terlibat dalam insiden masa lalu tentang Sihu, kata pria yang satu lagi. Nyonya Im ingat bahwa ia bernama Kang Bokso. Pria itu mengangguk. Nyonya Im bertanya apa yang sekretarisnya itu lakukan setelah menangani Bokso saat itu. Setelah kejadian itu, sekolah memaksanya untuk di drop out dari sekolah, kata sekretaris yang berpikir kalau Sihu mungkin terluka karena insiden ini. Kau pikir anakku lemah? Tanya Nyonya Im merasa diremehkan. Pintu ruangan terbuka dan masuklah Siho. Ibu bisa membawa Bokso kembali ke sekolah, kata Siho sambil tersenyum. Nyonya Im tersenyum dan menghampirinya. Pak Kim sangat terkejut dengan ucapan Siho. Saat tidak melihat karena saling berpelukan, senyum ibu dan anak itu menghilang. Sehu bilang ia ingin memanfaatkan itu agar media membuat berita bahwa sekolah memberikan kesempatan kedua bagi Bokso. Orang-orang akan tenang ketika Bokso kembali sekolah lanjutnya. Nyonya Im bilang Sehu terdengar seperti dirinya sekarang. Dan ibu harus mengumumkan kalau ibu akan bertanggung jawab dan mundur dari posisi ini, kata Sehu yang kemudian tersenyum lebar. Semua orang yang ada di sana terkejut. Bukankah itu alasan ibu ingin aku datang ke sini? Sehu bilang ibunya harus menunjukkan semua orang bahwa sekolah ingin mereformasi. Benar, itu sebabnya ibumu menyuruh datang. Kalian sedang apa? Segera proses, kata Nyonya Im. Sementara itu, ibu memamerkan piagam penghargaan putranya sebagai warga pemberani. Semua orang yang hadir bertepuk tangan dan memberikan selamat. Adakah orang di sini yang memiliki putra seperti Bokso? Tanya ibu yang sangat bangga dengan Bokso. Semua orang menjawab tidak ada kecuali seorang wanita. Ada. Ia lalu menepuk-nepuk putranya dengan sayang. Itu ponakan Bokso yang dulu kecil bukan ya? Bokso turun dan ibu meminta mereka mengucapkan selamat. Gyung Hon mengalunkan bawang putih untuk Bokso dan bersorak, Kang Bokso, Kang Bokso. Guru Pak datang. Bokso bertanya kenapa Guru Pak datang. Guru Pak datang. Guru Pak bilang Bokso mendapatkan penghargaan itu karena sudah mengajari Bokso dengan baik. Aku bahkan tidak belajar banyak dari Bapak, kata Bokso. Guru Pak bertanya apa Bokso menemui Sojung. Kenapa aku harus bertemu dengannya? Tanya Bokso. Guru Pak yakin ada alasan kenapa hubungan mereka menjadi seperti ini. Jadi mereka harus bertemu lagi. Kalau bertemu lalu apa? Sekarang semua tidak berguna. Bokso, kau menganggap dirimu sudah dewasa, tapi bagi Bapak kau masih anak 18 tahun. Kau adalah anak yang melarikan diri dari masa lalu karena takut, kata Guru Pak. Mata Bokso berkaca-kaca dan bertanya apa yang Guru Pak tahu. Aku merasa kalian dipaksa untuk dewasa dengan luka di hati. Jadi kalian harus bertemu. Temui dia. Dan Bokso menjawab, sudah cukup, Bapak pergilah. Lalu Guru Pak menjawab, kau harus memperbaiki masa lalumu supaya bisa maju. Bekas lukamu yang bisa memudar sehingga kau hampir tidak bisa menahannya, itu tidak pernah hilang. Guru Pak sedih karena Bokso tidak mendengarkannya. Bokso pun tidak kalah sedih. Ia melihat selembar kertas dan tampak tak berdaya. Bokso berdiri, kata Guru Pak. Bokso yang sepertinya sedang membaca komik lalu berdiri. Kau juga.
Sojong pun ikut berdiri, semuanya tepuk tangan, kata Guru Pak. Mereka semua bertepuk tangan, tapi Sojong dan Boksu tidak mengerti maksudnya. Nilai bahasa Korea di kelas ini meningkat banyak. Boksu menahan senyum dan terlihat sangat bangga. Sojong juga terlihat sangat senang. Nilai bahasa Korea Kang Boksu naik 50, kata Guru Pak. Teman-teman yang lain merasa kagum. Guru Pak bilang perjalanan Boksu masih panjang dan ia memuji kerja keras mereka berdua. Teman-teman bertepuk tangan lagi. Boksu membuat tanda peace untuk Sojong. Ah, tidak, Pak Guru. Pak Guru, aku tidak dapat apa-apa, tanya Boksu. Sojong membuatkan piagam warga berani untuk Boksu. Aku memang gila, ujarnya. Hei ketua kelas, teman sekelas kita bisa salah paham. Kenapa terus memanggilku ke sini? Tanya Boksu. Berhenti, perhatian, kata Sojong. Boksu tidak mengerti, tapi ia menurut. Anda mendapatkan penghargaan, Kang Boksu. Kang Boksu adalah pria peraih keajaiban dan mendapatkan nilai 4 kali lipat dari nilai aslinya. Meskipun nilainya hanya 65, dia masih berpotensi untuk berkembang. Sebab itu penghargaan ini dipersembahkan untuknya dari guru Kang Boksu, Son Sojong. Boksu menerima piagam itu, tapi ia bertanya mana hadiah tambahannya. Sojong kesal karena Boksu tidak puas. Ia ingin mengambil kembali piagam itu dari tangan Boksu. Boksu menjauhkan piagamnya agar Sojong tidak bisa mengambilnya. Mulai sekarang panggil aku pria ajaib, kata Boksu. Boksu lalu berkata, mana hadiah tambahannya? Tak ada satupun hadiah. Lalu Sojong menjawab, tidak ada. Hei Son Sojong, kenapa kau menghemat cinta? Goda Boksu. Sojong salah tingkah. Boksu menurunkan kakinya. Aku ini sungguh sangat marah. Kesabaranku sudah mencapai batas. Bagaimana bisa tidak ada hadiah tambahan? Kenapa semuanya hanya bicara? Sojong tiba-tiba menciumnya. Boksu sangat terkejut karena tidak menyangka akan mendapatkan hadiah seperti itu. Itu kenapa tiba-tiba, kata Boksu. Lalu Sojong menjawab, jika kau beritahu anak-anak, awas kau. Walaupun mengancam, Sojong sebenarnya sangat senang. Ia lalu pergi sambil berlari. Boksu tertawa bahagia. Boksu memperhatikan Sojong yang sedang membaca syair. Dan pada usia itu, puisi telah datang ke dalam hidupnya. Aku tidak tahu dari mana asalnya, dari musim dingin atau sungai. Aku tidak tahu bagaimana atau kapan. Bukan, mereka bukan suara, mereka bukan kata-kata atau hanya diam. Aku tidak tahu harus berkata apa. Mulutku tidak bisa mengucapkan nama. Mata ini tidak melihat dan ada sesuatu di jiwaku. Hatiku remuk oleh anginnya. Boksu sungguh terpana. Ia lalu menyimpan piagam pemberian Sojong. Dan ternyata sampai saat ini Boksu masih menyimpan piagam itu. Ternyata Boksu menggambar Sojong yang sedang membaca puisi itu. Hati Boksu sungguh hancur. Ia mengambil ponselnya dan menghubungi seseorang. Aku harus menemukan seseorang, katanya. Sojong mencari alamat rumah Myung-ho. Ia memastikan alamatnya dan itu bukan seperti rumah tempat tinggal. Banyak surat perintah pengadilan tertempel di depannya. Uang itu dia apakan? Kenapa dia tinggal di lubang ini? Gerutu Sojong. Main judi, kata seorang anak perempuan. Apa ayahku menipumu? Tidak, aku ingin berterima kasih pada ayahmu. Jadi aku harus menemuinya. Di mana dia bisa kutemui? Tanya Sojong. Anak itu bilang setelah menipu orang ayah tidak akan pulang untuk sementara waktu. Lalu di mana ibumu? Anak Myung-ho menjawab, aku tidak punya ibu. Sojong lalu berkata, jadi dia meninggalkanmu sendirian di sini? Kau mau? Tanya anak itu sambil menyodorkan sebungkus ramen. Oke guys, mungkin sekian aja dulu untuk sinopsis My Strange Hero episode ketiga. Dan ceritanya semakin seru ya. Oke, mungkin sekian aja dulu untuk videonya. Sampai ketemu lagi di episode keempat ya. Oke, sampai ketemu lagi. Bye-bye.